Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa dzatul aliyah sifatul kamaliyah minha jurkida bahwa mukhalafatul li khawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa ahdaniyah qudrat iradah ilmun hayasa mabasar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah alladzi yusifa bi sifatil kamaliyah minha siddiq tabligh amanah fatana wa ala alihi dawi siyadah wa sahbihi al-barrah amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kamilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bisababati wal wusta wa kharaja bainahuma syai'an. Wa qala al-imam Abu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali ad-Dushi asy-Syafi'i di kitabih al-Musamma Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 65 sebelah kiri. Arizalun alba'atun rajulun yadri wa yadri anhu yadri fadzalika alimun fattabi'un wa rajulun la yadri wa yadri anhu yadri fadzalika na'imun fa'ikidun wa rajulun yadri wa yadri anhu la yadri fadzalika mustaqsidun fastaqsidun wa rajulun la yadri wa la yadri anhu la yadri fadzalika jahilun farfudun. Wa qala Imam Abu Abdullah Jamal bin Abdullah bin Malik ad-Darsi wa ma minna tauqidil abdiyun yaji mukarraran ka kaulika ruji. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, pertama-tama yang paling utama sebelum kedua, para kiai, para asyakir, para masyaikh, para hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat. Berikut tidak lupa pula yang saya hormati kepada Ketua LSM KPMP, dan yang saya tidak lupakan kepada Bapak Iwan yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin melihat saya berambut gondrong, tapi saya gondrong bukan ciri-ciri orang berdegong. Mungkin kalian semua melihat wajah saya hitam, tapi saya hitam bukan kopi tanpa gula. Kalau menurut ilmu mantek, nisbat antara gondrong dan berdegong itu adalah nisbat umum khusus min itlaq. Kadang kumpul gondrong dan berdegong seperti halnya anak-anak band, seperti halnya orang-orang yang brutal di luar sana. Tapi kadang bisa gondrong dan berdegong seperti halnya saya. Saya gondrong tapi tidak sombong. Berdirinya saya di sini bukan mau ngaji ataupun mau ceramah. Sebab ngaji mah kagak bisa, kok mau ceramah mah. Berdirinya saya di sini hanya untuk mengingatkan kepada anda-anda semua umumnya, khususnya terhadap diri saya sendiri. Berbicara tentang anak yatim, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, bukan menjadi hewan. Kita harus bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, bukan menjadi sapi. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, bukan menjadi monyet walaupun hampir mirip dikit lagi sama monyet. Kita harus bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Allah menciptakan kita menjadi manusia untuk menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab tidak ada dongengnya hewan masuk surga, tidak ada dongengnya monyet masuk surga. Yang masuk surga hanyalah manusia. Tapi jangan bangga dulu. Allah menciptakan kita menjadi manusia untuk menjadi penghuni neraka. Sebab tidak ada dongengnya hewan masuk neraka, tidak ada dongengnya monyet masuk neraka. Yang masuk neraka hanyalah manusia. Manusia juga. Cuman kita yang memilih. Kita mau masuk surga silakan, mau masuk neraka silakan. Kita yang memilih sendiri. Allah menciptakan kita menjadi manusia. Kita diberi pekerjaan oleh Allah, kita diberi rizki oleh Allah, kita diberi mata oleh Allah, kuping, hidung, mulut, diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Cuma kita tidak mengingatnya siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Kalau kita ingat yang memberikan kenikmatan kita yaitu Allah, maka kita bakal ibadah kepada Allah. Sholat mau ditinggal, puasa mau ditinggal, zakat mau ditinggal, sedekah mau ditinggal. Kita karena ingat ke
Allah, nggak ingat siapa yang memberikan kenikmatan terhadap kita, malah kita menjarang ibadah pada Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, kita diberi pekerjaan oleh Allah, kita kerja dapat duit 50 juta, kita mau sedekah anak yatim. Sebab apa? Kita kan tidak ingat siapa yang memberikan rezeki terhadap kita. Tapi kalau kita ingat 50 juta dikasihkan anak yatim, punya duit 10 juta kasihkan ke anak yatim. Tapi kalau kita mah punya duit aslinya kita punya duit 10 juta, kita boro-boro kasihkan ke anak yatim. Punya duit 50 juta, boro-boro dikasihkan ke anak yatim. Paling jago punya duit 50 juta, kasih ke anak yatim 100 ribu. Masya Allah, masuk surga 100 ribu. Kita mah punya duit 50 juta, punya duit 10 juta. Misalkan kita punya duit 10 juta, kata bapak-bapak teh, mas balik ngaji. Tadi kadang-kadang pas di pengajian, kata santri, ada yang ngomong tadi kalau kita sodako bakal masuk ke surga. Gue punya duit 10 juta. Bilang berapa seperti ini? Mah, ini saya punya duit 10 juta. Tadi kata saya kalau kita sodako bakal masuk surga. Tadi saya ngaji, nah. Pas mau dikasih kata istrinya teh, ngaji mah ngaji ya tuh, jual sodako. Kalau bahasa kasar mah begini, kita mau sodako, bapak-bapak mau sodako, bini ngelarang. Kalau bahasa kasar begini, mah kita ke surga yuk, kata ibu-ibu teh. Jual ke surga, udah ke neraka mau gua. Itu bahasa kasarnya. Berat banget sodako teh. Ngomong sodako anak yatim teh berat banget kita mau sodako. Sebab kita teh disuruh oleh Kanjeng Rasul untuk sedekah kepada anak-anak yatim. Kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id bin Sa'd radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah, hakaja wa asyara bi sababati wal wusta wa kharaja bainahuma syai'an. Kata Kanjeng Rasul, anak saya dan kalian semua yang mengasuh anak yatim, yang memelihara anak yatim, yang memberikan sedekah kepada anak yatim, nanti di surga seperti ini. Kanjeng Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah sembari direnggangkan. Ini kita nanti di surga seperti ini bersama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedekah kepada anak yatim, kita bakal berendengan dengan Kanjeng Rasul. Masya Allah, pintar. Makanya kita sedekah anak yatim, banyak sedekah. Kanjeng Rasul teh nyuruh kita 4.839 tahun ke belakang udah nyuruh kita, ayo kan Rasul nyuruh. Cuma kita susah. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang memberikan rezeki terhadap kita. Kanjeng Rasul ceritanya ketika Kanjeng Rasul jalan melihat ada anak kecil di pojokan sedang diam, anak kecil itu nangis sedih, didatangi oleh Kanjeng Rasul. Hei nak, kenapa kamu sedih? Hei nak, kenapa kamu seperti orang bingung? Hei nak, kenapa kamu diam wae? Nangis-nangisan wae kata Kanjeng Rasul. Kata anak tersebut, karena anak tersebut tidak tahu itu yang nanya Kanjeng Rasul, anak tersebut ke Kanjeng Rasul. Udah sana kamu, aku ingin sendiri. Ditanya lagi oleh Kanjeng Rasul, hei nak, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu cemburu wae? Sedangkan teman-teman kamu bergembira berlarian ke sana kemari. Sedangkan ini di hari raya, kenapa kamu sedih? Kata anak tersebut, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak bingung? Bagaimana aku tidak bengong? Aku sedih karena aku melihat teman-temanku berlarian ke sana kemari, diberi oleh orang tuanya, diberi oleh ayahnya sesuatu, diberi pakaian, diberi makanan oleh ayahnya. Sedangkan aku punya ayah, ayahku meninggal waktu perang bersama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yatim, ibuku menikah lagi, bapak tiriku ini sering makan duit aku sebagai anak yatim. Masya Allah. Langsung Kanjeng Rasul sedih, Kanjeng Rasul kasihan. Dipeluk anak tersebut oleh Kanjeng Rasul. Ketika dipeluk oleh Kanjeng Rasul bilang, berkata, enak, apakah kamu mau aku menjadi ayahmu, Khadijah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu? Apakah kamu mau? Kata anak tersebut baru menyadari bahwa itu Kanjeng Rasul. Senang banget itu anak. Bahwa saya Kanjeng Rasul menawari Kanjeng Rasul menjadi ayahnya. Dibawa oleh Kanjeng Rasul anak tersebut, sembari dipeluk oleh Kanjeng Rasul dibawa, dikasih sesuatu oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi anak tersebut ke teman-temannya bergembira sana kemari. Masya Allah.
Inilah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh kita untuk memelihara anak yatim, mengasuh anak yatim. Masya Allah. Makanya kalau kita mau sedekah ke anak yatim, ini kita kalau mau sedekah ke anak yatim itu udah ada ilmunya. Kita kudu niat. Ya Allah, saya niat nyodakkan ini harta ke anak yatim bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim tersebut. Sebab yang mengurusi anak yatim tersebut butuh makan, ibunya butuh makan. Kalau kita tidak niat seperti itu, terus duit anak yatim tersebut dimakan oleh ibunya, haram hukumnya. Sebab duit anak yatim ini bahaya. Tidak sembarangan kita memakan duit anak yatim, haram hukumnya. Orang yang memakan barang haram, man akala haram, khosya qalbu aimata qalbu. Kalau bahasa Jawa man utawi sapa wong iku akala mangan ieu si man, khosya maka atos opo qalbu atine ieu si man, aimata tegese maot opo qalbu atine ieu si man. Siapa orang yang makan barang-barang haram, kata Kanjeng Rasul, siapa orang yang makan makanan haram, maka hatinya bakal keras. Tegasnya bakal mati hatinya. Kalau hati sudah mati, susah untuk dihidupkan kembali. Sebab hati yang sudah mati, yang mati-mati udah gak berguna. Kita punya mobil mati, mau berguna, mau bisa dipakai. Bapak-bapak barangnya mati, mau berguna. Makanya mati-mati mau berguna. Kita punya hati mati, tidak berguna. Makanya ada suatu ketika lelaki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hati saya ini keras, hati saya ini mati, bagaimana cara menghidupkan hati saya? Batu keras lama-kelamaan kalau ditetes air bakal pecah, tapi kalau hati susah untuk terbelah. Masya Allah. Kata Kanjeng Rasul dijawab, kalau kamu ingin hati kamu tidak keras kembali, hati kamu hidup kembali, datangi anak yatim dan kasih makan anak yatim, usap kepalanya. Kata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita sedekahkan yang kita jadi ahli surga. Kalau bersama Kanjeng Rasulullah SAW berdampingan. Sebab kalau saya mendengar cerita orang-orang pelit yang tidak mau sedekah, Masya Allah, saya ingat cerita Abah Cilongok, Tangerang. Abah Cilongok mah cerita teh, suatu ketika ada Pak Haji pelit, katanya Pak Haji. Ini Pak Haji teh pelit banget, orang kaya cuma pelit Pak Haji. Kalau orang pelit itu biasa didoainnya jelek-jelek. Ini Pak Haji teh pelit banget. Padahal mah kaya, punya gudang di mana-mana. Gudangnya banyak yang maling. Udah kemana-mana, udah ke ahli hikmah, udah segala macam, udah nyewa security, tapi tetap itu gudang Pak Haji paling terus. Pas suatu ketika Pak Haji tersebut datang ke Abah Cilongok. Pas datang ke Abah Cilongok, itu nanya langsung, ini Bah, gimana Bah ya? Saya punya gudang paling gue, udah segala macam ke ahli hikmah, udah nyewa security, tetap gue di paling gue, mau gimana ini ya? Terus kata Abah tersebut, wah itu mah kalau nggak mau kita kudu sodako aja. Ih, malah Pak Haji tersebut malah meledek. Biar aku kan saya mau mintanya biar selamat, biar kagak ada yang maling ini mah. Sodako apa hubungan? Kalau saya dipaling-malingin wah ini sodako aku makin habis harta saya. Dibilangin teh kata Abah, udah sodako, nurut kan mau dibilangin teh. Akhirnya sodakonya jangan jauh-jauh tuh ke tetangga-tetangga aja. Di situ-situ aja tetangga-tetangga kasih sodako. Akhirnya sodako Pak Haji tersebut. Pas sodako tetangga-tetangga malam-malam teh ada maling. Tetangga lagi jalan mau ke warung. Pas dia lihat teh, saya Pak Haji mau dimaling ya kalau mana. Didatengin tuh sama tetangga. Oi, maling ya. Kata si itu tetangga. Kata si maling teh, emang apa? Lu kalau maling rumah Pak Haji, urusan sama saya. Jadi Pak Haji orang bager. Kan urusan udah sama saya nih. Terus pas malam besok teh ada lagi maling mau naik pagar. Ada tetangga lagi lewat. Woi maling, apaan? Lu maling ya? Emang apa urusan yang maling? Lu kalau mau maling, gua babet sama gua. Tuh kalau orang kita bager ke tetangga tuh, kita kalau mau sedekah teh itu menjaga buat kita sedekah teh. Kalau orang pelit nih nggak mau sedekah, Pak Haji pelit. Ketika ada maling di rumahnya,
merambat ya, tanggal lewat ada maling. Woi, maling lu kan? Iya, emang apa urusan sama lu? Udah lu kalau maling ngop aja biar banyak, gua yang nanganin, gampang. Jadi kalau orang sodako gak mau sodako teh, doanya jelek-jelek. Ini kalau saya ingat-ingat cerita orang-orang pelit, jadi saya ingat cerita Gus Dur. Ini cerita Gus Dur teh, suatu ketika ada kiai tersebut teh udah dulunya santri, ramean kumpul lagi bareng, jadi reuni, udah jadi kiai semua tuh santri, reuni kumpul bareng. Ini kiai udah santri semua. Pas kiai tersebut mau makan, nyuruh santrinya, udah, sini. Belikan palak B, terus masakin sama santrinya. Kiai lagi ngobrol, namanya baru ketemu setahun, udah berapa tahun udah ketemu, ngobrol biasa ngopi cepat terus bikin ngobrol dan pokoknya segala macam tuh kiai. Jadi tuh B dikasihkan palak B kiainya, santri ngintip, ini kayaknya dapat ya kuping nih, berapa dapat kuping. Itu ada santri depan, pas ditungguin, aduh dimakan sama kiai, dilepok lagi sama kiai kuping. Wah ada sangat kayaknya dapat nih daging ternyata kan banyak nih daging kayaknya dapat nih. Pas diintip teh dilepok lagi sama kiai. Pas di terakhir nih kata santri teh, wah lama-lama ini mah lidah mah mau dimakan nih. Buat kita mah cukup ini lidah. Dibuka sama kiai mulutnya, dicabut lidahnya, dimakan, dilepok lagi tuh mulut. Akhirnya sisa sayurnya. Wah kayaknya ini sayurnya nih terakhir nih. Diminum sama kiai, masya. Kata santri teh, gua mah kiai teh klik amat ya gua mah. Tuh kalau kita mendengar cerita tersebut teh, kalau kita baca-baca, kita telusuri cerita tersebut, itu segitu kiai sama santri ya, ini santri yang ngedoakan ke kiai jelek. Masya Allah, itu kalau orang-orang beriman. Makanya kita banyak kan sodako ngomong ke anak yatim. Nanti kalau kita sodako ke anak yatim, nanti kita di surga berdampingan dengan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kita untuk bersodako, sebab sodako teh luar biasa keistimewaannya, bermacam-macam. Kita sodako ke anak yatim, kita sodako ke anak yatim, nanti kita menjadi ahli surga, berarti bagiannya ke surga. Tapi kalau kita makan duit anak yatim, jalannya ke neraka. Masya Allah. Terakhir yang saya sampaikan buat para ibu atau bapak-bapak, ini kebanyakan masyarakat di mana ngomongkan anak yatim, masalah anak yatim. Kebanyakan orang-orang bisa ngomongkan anak yatim, anak yatim itu bader banget ya. Anak yatim itu bader banget. Rata-rata masyarakat kampung ngomongin gitu, anak yatim itu bader. Ini kan sebenarnya tugas kita untuk memelihara, sebab kita di kamar mandi Rasul diperintah untuk memelihara anak yatim. Ini kan tugas kita. Kadang anak yatim pada bader karena apa? Karena orang tuanya tidak ada, tinggal ibunya kerja, anaknya terlantar main kesana-sana jadi bader. Ini tugas kita untuk mengasuh anak yatim, mendidik anak yatim dengan pendidikan agama, mendidik anak yatim menjadi didikan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bisa mencetak kader-kader manusia menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di situ saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya Juniman buka seperti yang ada lagi Deadman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.